Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Bunga TV yang berada di rumah dan sahabat Kampung Dongeng semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Halimah dari Kampung Dongeng Muara Bungo di acara Uma Cerita. Wah adik-adik, kita ada di acara yang paling seru, cerita penuh makna yang nantinya bisa membuat adik-adik semua tersenyum bahagia. Kali ini kakak ditemani oleh pendongeng cilik kita, yaitu Naila. Ayo adik-adik, kita dengarkan cerita dari Naila. Pasti semuanya sudah tidak sabar kan mendengarkan ceritanya? Tetap di Bunga TV, selalu di hati. Jihan, Iya, Ma. tolong ambilin mama buah yang berduri itu. Iya, Ma, sebentar. Terima kasih. Ini namanya buah apa, Ma? Ini namanya buah durian. Rasanya enak sekali. Hah? Emangnya bisa dimakan? Bisa. Buah durian juga bisa dibuat sayur. Namanya tempoyak. Rasanya enak. Hah? Sayur? Ini kan bau. Mending kita makan sosis aja. Kalau begitu, anak mama harus mendengar kisah yang satu ini, yaitu Rahasia Sungai Tempoyak. Yuk kita dengar sama-sama. Ayo. Assalamualaikum. Halo teman-teman Uma Cerita. Sudah siap mendengar cerita? Yuk kita mulai. Judul ceritanya adalah Rahasia Sungai Tempoyak. Alkisah. Di tepi sungai Batanghari yang tenang, ada sebuah desa kecil yang bernama Dusun Sungai Arang. Di sana tinggal seorang gadis bernama Laras. Ia cantik, tapi agak susah makan. Suatu pagi, ibunya menyiapkan sarapan. Sayur pakis, ikan patin, nasi putih, dan buah duku. Tetapi Laras selalu menolak. Ih, Bu, bau ikan patinnya aneh. Sayur pakisnya juga pahit. Mending aku makan mie goreng aja. Ibunya hanya bisa tersenyum. Kalau begitu, suatu hari nanti sungailah yang akan memberimu pelajaran. Laras tidak mengerti maksud ibunya. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Ketika Laras sedang bermain di tepi sungai sambil memakan keripik instan, tiba-tiba angin berputar-putar. Air sungai Batanghari membentuk pusaran dan Laras terjatuh ke dalam. Saat ia membuka mata, ia tidak berada di air, melainkan di kerajaan Sungai Tempoyak. Dunia berubah magic. Tampak semua bahan pangan hidup dan berbicara. Ada seekor ikan patin besar bersisik emas berenang mendekat. Halo manusia kecil, aku Raja Patin, penjaga rasa sejati. Laras pun berteriak. Ih, tapi bau kamu kayak durian busuk. Ikan patin pun tertawa. Ho. Itu bukan aroma busuk, Nak. Itu aroma fermentasi durian. Dari sungai ini, gizi terbaik dilahirkan. Laras pun terdiam. Untuk pertama kali, ia belajar bahwa yang tidak wangi bukan berarti tidak berharga.
Raja Patin pun membawa Laras ke sebuah pasar ajaib di bawah sungai. Di sana ada sayur pakis yang sedang menari dengan daun hijau berkilau, nasi putih yang memancarkan cahaya hangat, dan buah duku yang berguling lucu sambil tertawa. Hahaha, lihatlah kami, Laras. Kami pernah mengisi piringmu setiap hari. Tapi sejak kau lupa rasa asli kami, tubuhmu jadi lemah. Kata nasi, sayur pakis pun menimpali. Aku punya zat besi untuk darahmu, tapi kau selalu buang aku ke tempat sampah. Buah duku tersenyum sedih. Aku buah lokal yang manis alami, tapi kau lebih memilih permen dari kota. Laras mulai menangis. Maafkan aku, teman-teman. Aku cuma berpikir makanan instan itu keren. Tiba-tiba di ujung sungai, mau tahu lanjutannya nggak? Tetap di Uma Cerita. Bungo TV selalu di hati. Kembali lagi di Uma Cerita. Tiba-tiba di ujung sungai muncul sosok mengerikan, yaitu Raja Sampah Plastik. Tubuhnya terbuat dari bungkus mie, botol minuman, dan soda kaleng. Suaranya pun bergema. Aku adalah Raja baru. Aku membuat manusia lupa pada makanan alami. Mereka mencintaiku karena praktis dan berwarna. Ia pun menghembuskan asap hitam yang membuat sayur pakis menjadi layu, buah duku menjadi kering, nasi putih yang berubah menjadi bubuk. Laras pun berteriak, "Tidak! Jangan sakiti mereka! Jangan! Tidak boleh! Mereka semua adalah teman-temanku!" Ucap Laras. Air sungai menjadi keruh. Semua terasa berakhir. Tetapi di tengah-tengah kepanikan, Laras menatap Raja Patin yang hampir tumbang. Ia segera menutup mata, menunduk, dan berdoa. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah berdoa, tangan Laras bersinar terang. Cahaya itu berasal dari rasa syukur di dalam hatinya. Cahaya itu menjelma menjadi 4 warna. Warna kuning, warna oranye, warna hijau, dan warna biru. Lambang karbohidrat, protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ketika Laras membuka mata, di tangannya sudah ada sepiring makanan sehat seimbang buatan ibunya. Tanpa ragu, ia langsung memakannya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Nyam nyam, nyam nyam. Ternyata rasa sejati bukan cuma di lidah, tetapi di hati yang bersyukur. Sejak saat itu, Laras menjadi duta pangan lokal di desanya. Ia tak lupa memperhatikan gizi seimbang.
Ia pun mengajak teman-temannya untuk memakan nasi putih 1/6 bagian, ikan patin 1/3 bagian, sayur pakis 1/6 bagian, dan buah duku 1/3 bagian. Nah, teman-teman, kisah teladan yang dapat kita petik dari dongeng ini adalah jangan pernah meremehkan makanan dari tanah air kita, terutama pangan lokal. Karena di balik aroma sederhana dan rasa alami tersimpan cinta kasih bumi untuk kehidupan, kerja keras petani, dan kekuatan untuk menjaga kehidupan. Saya Naila, salam ceria, dadah! Nah, bagaimana kisah rahasia Sungai Tempoyak tadi? Wah, seru ya, Ma. Aku ingin seperti Laras, menjadi duta pangan lokal. Pintar anak mama, pasti kamu bisa. Nah, bagaimana kalau kita bikin tempoyak sama-sama? Ayo, Ma. Aku ikut bantuin juga ya. Ayo. Sip. Nah, adik-adik semua, bagaimana cerita dari Kak Naila tadi? Menarik sekali kan? Jadi, ternyata di Provinsi Jambi ini banyak sekali makanan yang dapat membuat kita semua menjadi sehat, terutama sayuran, buah, dan juga ikan. Jadi, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsinya setiap hari, karena itu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, adik-adik semua, sudah tidak terasa nih perjumpaan kita. Terima kasih ya sudah menonton acara hari ini. Tetap di Dunia Cerita, Dunia Bahagia. Nantikan cerita selanjutnya di Umah Cerito. Bunga TV selalu di hati. Dadah!